Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video edukasi yang mana berjudul Cara Perhitungan Jumlah Sampel Tumbuhan dengan menggunakan teknik purposive sampling yang akan dijelaskan oleh Anissa Siregar dengan NIM 2001094. Berikut adalah penjelasan tugas yang akan disampaikan pada video ini. Yang pertama itu ada definisi purposive sampling, yang kedua kelebihan dan kekurangan, yang ketiga langkah dan cara perhitungan, dan yang terakhir referensi dan daftar pustaka. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama, apa itu definisi purposive sampling? Definisi purposive sampling yaitu teknik purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, yang mana biasanya oleh peneliti yang menggunakan teknik ini digunakan untuk memilih sampel yang dianggap paling sesuai atau relevan dengan tujuan penelitian. Nah, dalam penelitian tumbuhan ini, teknik purposive sampling sering digunakan untuk menentukan jumlah sampel berdasarkan lokasi tumbuhannya, jenis tumbuhannya, atau kondisi-kondisi tertentu seperti tingkat dominansi atau peran ekologis. Pembahasan yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan teknik purposive sampling. Pada kelebihannya, teknik purposive sampling memiliki kelebihan yang pertama, efisien untuk populasi kecil atau area dengan keterbatasan waktu dan sumber daya. Yang kedua, memungkinkan fokus pada subjek yang paling relevan. Selanjutnya yaitu kekurangan pada teknik purposive sampling ini. Yang pertama yaitu rentan terhadap bias peneliti. Dan yang kedua, pada teknik purposive sampling ini tidak selalu mencerminkan hasil untuk keseluruhan populasi yang didapat dengan teknik purposive sampling. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu langkah perhitungan jumlah sampel tumbuhan dengan teknik purposive sampling dan juga cara perhitungannya. Adapun langkah-langkah pada perhitungan jumlah sampel dengan teknik purposive sampling yang pertama yaitu penentuan lokasi dan kriteria. Peneliti menetapkan area penelitian berdasarkan tujuan studi seperti kawasan konservasi, hutan tertentu, atau lahan dengan spesifik keanekaragaman hayati. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu pembuatan plot atau transect. Jika digunakan metode plot atau transect untuk mengamati tumbuhan, maka jumlah plot atau transect akan ditentukan berdasarkan pada luas area penelitian dan kriteria ekosistem. Misalnya, ukuran plot standar seperti 1x1 meter persegi untuk tumbuhan herba atau 10x10 meter persegi untuk pohon. Transect dapat berupa garis sepanjang beberapa meter dengan sampel diambil pada interval tertentu saja. Langkah ketiga yaitu pemilihan tumbuhan secara purposive. Hanya tumbuhan yang memenuhi kriteria
yang dapat diambil sebagai sampel. Pada pemilihan tumbuhan secara purposif ini terdapat 2 contoh. Misal, yang pertama, semua spesies yang memiliki diameter batang besar dari 10 cm pada area tertentu saja. Lalu yang kedua, semua tumbuhan dengan kondisi tertentu seperti terserang penyakit atau tumbuhan yang sedang berbunga. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu penentuan jumlah sampel. Pada teknik purposive sampling ini, jumlah sampel tidak ditentukan secara probabilistik atau seperti halnya random sampling. Akan tetapi, penentuan jumlah sampel dengan teknik purposive sampling ini berdasarkan yang pertama, kompleksitas populasi tumbuhan, yang kedua, variasi yang diinginkan peneliti untuk diamati lebih lanjut, lalu yang ketiga, keterbatasan waktu, sumber daya, ataupun luas wilayah penelitian yang akan digunakan. Adapun contoh rumus sederhana jika menggunakan proporsi sebagai berikut. N jumlah sampel yang dibutuhkan sama dengan N populasi target atau perkiraan jumlah tumbuhan yang memenuhi kriteria di area dibagi 1 ditambah N populasi target dibagi E pangkat 2 dengan keterangan E merupakan tingkat kesalahan ataupun margin. Adapun catatan jika menggunakan rumus ini yaitu rumus proporsi ini opsional dikarenakan purposive sampling lebih mengutamakan kualitas sampel daripada kuantitas yang sepenuhnya terwakili secara statistik. Langkah yang kelima ataupun yang terakhir yaitu pengamatan dan dokumentasi. Setelah sampel diambil, tumbuhan akan dianalisis sesuai dengan parameter penelitian seperti identifikasi jenis, tinggi, diameter batang, atau kondisi fisiologisnya.